Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sedang jamaah salat subuh kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, atas segala limpahan rahmat Allah dan karunia-Nya, marilah kita sama-sama menyampaikan puji dan syukur kepadanya. Salawat dan taslim semoga selalu juga tercurah kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Ketua BKM masjid ini dan tokoh-tokoh masyarakat di sini, kemudian dari komunitas suku keliling, tertumpang seluruh penghormatan saya kepada jamaah yang telah disampaikan sama Pak Ketua DKM tadi. Sebenarnya masuk subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sulingkah, somaikah, subuh berkahkah, Arafahkah, BBC, ini hanya merupakan satu wasilah saja, merupakan satu sarana saja. Sarana untuk apa? Untuk memotivasi kita, untuk menggairahkan kita, untuk memancing kita. Jadi komunitas ini kan keliling, ya, keliling seperti kata Bapak Ketua DKM tadi, Ketua BKM masjid ini tadi. Jadi setelah ini jamaah yang tinggal, ya ulama yang tinggal, yang betul, yang dambel. Karena itu sangat kita hormati yang dambel di masjid ini, yang bertahan apa? Mempertahankan sholat 5 waktu secara berjamaah, terutama pada waktu subuh. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya juga ingin memotivasi diri sendiri dan jamaah. Saya ulang lagi beberapa tahun yang lalu meninggal Zakaria bin Musa di Masjid Kampung Mulia sedang sholat berjamaah. Beliau meninggal. Waktu itu beliau nyuci mobil di Dosmir Kampung Mulia. Mungkin Bapak tahu di jalan yang terus ke Penayung itu ada Dosmir satu, dekatnya ada masjid. Begitu azan berkumandang, sambil menunggu beliau ke masjid, beliau meninggal di dalam salat. Karena kebiasaan beliau memang menjaga salat berjamaah. Kemudian juga orang di tukang beca di Ulekaring, di Masjid Lampu Ulekaring, karena memang menjaga salat berjamaah. Kemudian juga ada ustaz kita tuh, Imam Masjid Raya Baitur Rahman tuh, Dr. Luqmanul Hakim, meninggal dalam keadaan sedang membaca Al-Quran di luar Aceh, di Pulang. Ini saya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peristiwa-peristiwa yang dirindukan oleh kita. Apalagi kita sekarang diingatkan dengan umur-umur yang apalagi umur di atas 40 tahun. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ini disuruh baca kepada kita yang sudah berumur 20 tahun ke atas. Siati dan lama lagi istilahnya mahirah Allah Subhanahu wa taala. Terlihat saudara-saudara kita sudah pada pulang. Saya terkesan dengan seorang dosen dari Malaysia ketika dia ceramah membawa meter. Lalu dia tanya kepada jamaah, "Anda mau umur berapa?" Ditanya. Kalau Anda menjawab umur 60, dibuat meter kira-kira 1 meter. Jadi kalau 60, sekarang umur berapa? Sekarang umur 50, ditarik 1 meter 100 cm, jadi sampai pada angka 50, berarti yang sisa hanya 10 lagi. Yang udah kita selesaikan
50. Tinggal 10 tahun lagi kira-kira kalau kita umurnya 60. Jadi bacuk itu tinggal. Demikian juga kalau kita mau kita umur 70, sekarang sudah berapa? Sudah 65. Berarti sedikit lagi saja. Selanjutnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini untuk memotivasi kita. Jadi memang yang paling mudah kita lakukan salat berjamaah. Walaupun sebenarnya bagi sebahagian orang itu berat sekali. Belum lagi mengalami waktu ada Pak Subuh, payah tak kita semua. Jadi ini selalu diingatkan di setiap safari supaya kita ini sedang jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala paling tidak jiran-jiran masjid lah mempertahankan salat secara berjamaah. Saya sering mengumpamakan ibang lampu nyung ibang. Ya, lampu nyung ibang tapi hana kita jauh masjid. Jadi kita bukan sedang menceritakan urun di sekitar masjidnya. Kan saya selalu mengulang ulang ke sini memberikan khutbah dan ceramah. Tidak sedang menyampaikan di lingkungan ini, di mana-mana lingkungan lampu nyung ibang. Tapi kadang-kadang kayak cik udah lebih tepuk. Kita tinggal di kota Banda Aceh Haji Besar ini diserang oleh suara azan. Saya sering sampaikan itu dikepung oleh suara azan. Coba kita yang sudah bangun awal kan sudah terasa sekali. Hana mohoja dikepung oleh suara azan. Hono aja mereka masjid saja. Ya, tu tadi ejali modal atau tak beda menuju ke masjid. Atau sama sekali kita tidak. Jangan anak-anak dengan terlewatkan begitu saja suara azan. Sebenarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala ini perhatian bagi kita semuanya. Paling tidak adalah target dalam hati kita. Kalau kita bisa mampu mempertahankan salat secara berjamaah 5 waktu, ya ada kemajuan pada diri kita, pada kepribadian kita, bahwa Nabi mengatakan akan dihilangkan sifat munafik. Ya. Jadi bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Orang yang menjaga salat berjamaah 40 hari takbiratul ula bersama imam, maka akan dihilangkan dari sifat nifaq. Rupanya lawannya dengan Cina situ munafik. Sifat kemunafikan itu ada di semua hati kita. Tinggal dikikis dengan cara salah satunya menjaga salat berjamaah. Apa contohnya? Doa itu sifat munafik. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Jadi untuk munafik itu yang kecil rupanya. Orang munafik salat juga. Ya, dulu Abdullah bin Ubay juga salat di belakang Nabi. Jadi orang-orang yang memiliki sifat kemunafikan di dalam hatinya, malas dia. Nabi memberi contoh lain, sering mengumpulkan 2 waktu salat. Tumayan liho kato menasa. Tumayan kata kato mengugrib. Sering mengumpulkan 2 waktu salat. Ini tanda-tanda sifat kemunafikan ada dalam. Jadi saya membahagia, tak bodoh saja wajib. Hati-hati, itu sifat munafik yang masih bersemai dalam hati kita. Jadi kita tidak sedang membahas hukum jamaah, hukum akan selesai. Sudah selesai dibahas oleh para ulama mazhab. Tapi bagaimana supaya kita bisa mengkonsistenkan, mengistiqamahkan salat berjamaah dimanapun kita berada, menjadi pelopor. Hatta dalam safar sendiri, menyo masyakkah dikul. Lagi masyakkah dikul. Tanya apa maji ngomotor. Ngon la moto, ngon tanyo bandu. Seperti itu loh, tanya tujuan yang sama. Apa masalahnya dengan salat? Tapi dia tidak melakukan salat kalau masyakkah itu kurang, karena kesulitan. Jadi sebenarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, paling tidak kita bisa melakukan salat secara istiqamah dengan berjamaah. Jadi kedatangan daripada komunitas Suling ini adalah untuk memotivasi masyarakat yang ada di Kota Banda Aceh. Dan ini sudah menular ke banyak kabupaten kota. Ya.
sudah dibuat sehingga nampak sekali syiar tadi. Tadi ada hasil observasi dari Pak Tua BKM, beliau melihat kayaknya masih kurang karena beliau membandingkan dengan jumlah, kan gitu ya. Ketika kita membandingkan dengan jumlah masyarakat yang tinggal di sini dengan yang hadir di sini, betul, jauh. Tapi ketika kita bandingkan dengan sebelumnya sudah sangat maju sekarang. Subuh sekarang banyak masjid di kota Banda Aceh sebesar itu makmur, alhamdulillah. Maghrib juga seperti itu, makmur, alhamdulillah. Tapi ketika dibanding dengan jumlah orang masih kurang. Harusnya bagaimana? Harusnya lebih dari itu maksud dari Pak Ketua DPR. Selanjutnya yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada pagi ini saya ingin menyampaikan sedikit mungkin sambungan dari khutbah saya kemarin itu, bahwa selanjutnya yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada tugas dakwah yang perlu kita sampaikan. Di tugas dakwah ini tugas semua kita, mengajak orang ini tugas semua kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Ya. Jadi ini tugas dakwah. Beda dengan mengajak. Antara mengajak dengan mengajar. Kalau mengajar kita harus isi kapasitas diri kita dulu mengajar. Mana aku pegang, mana telah pegang. Tapi mengajak tidak seperti itu. Mengajak adalah paling mudah dan paling sederhana, dan dakwah adalah mengajak. Punya dakwah lagi nyokan orang tidak penceramah, tidak pendakwah berdiri di atas mimbar. Ini suatu yang sederhana sekali. Tak pegah bawa urung yang kehadir dalam masjid. Jadi bukan itu dakwah yang ideal. Siapa yang pergi ke sana itu, ke suku Talang Mama itu sana itu di hutan, lagi dakwah usaha bersama. Semua hasil yang diberikan oleh YouTube itu beliau bawa ke sana, berdakwah ke suku Talang Mama. Itu Ustadz Fadlan Garamatan itu berdakwah di hutan Papua. Dakwah lautin dakwah. Orang masih pakai koteka, orang masih belum pakai baju. Jadi dipegang kepala sukunya, gerbong di belakangnya masuk Islam. Maka menarik sekali pendapat Imam Abu Hanifah. Kata Imam Abu Hanifah apa? Jadi golongan mu'allaf itu dalam perspektif beliau bukan hanya orang baru masuk Islam, tapi orang yang diharapkan keislamannya juga mu'allaf. Lagi tepuh no, tidro dua do tamat kepala suku, lero ikut gerbongnya masuk Islam. Selanjutnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu Ustadz Fadlan Garamatan melakukan tugas dakwah. Karena itu kadang-kadang saya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hidayah itu Allah berikan dari berbagai macam. Lagi Ustadz Dery Sulaiman, seorang musisi. Beliau seorang penyanyi, mendapatkan gelar hidayah di Bali dalam klub malam. Beliau seorang gitaris juga. Maka marahlah beliau watena pendapat mengatakan musik itu haram. Karena dia mendapatkan hidayah di situ. Ya kan? Jadi kadang-kadang ada yang beda pendapat dan terkumpul dengan ulama-ulama yang mengharamkan musik. Padahal itu hanya media. Beliau tidak setuju dengan musik yang diharamkan karena di situ ada hidayahnya. Lagi orang bernama Islam Aceh jamun, kan, dengan berbagai macam media dimasukkan nilai-nilai Islam kepada media, ke dalam media itu, sehingga itu hanya merupakan sebagai wasilah saja. Selanjutnya yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, "Waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Siapa yang paling bagus ucapannya? Allah menggunakan pertanyaan istifham yang bermakna nafi. Istifham yang bermakna bahwa itu dinafikan, maknanya nggak perlu dijawab, dinafikan. Siapakah orang yang paling bagus ucapannya selain dari illa man da'a ila Allah wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapa yang paling bagus ucapannya selain dari orang-orang yang mengajak kepada Tuhan, mengajak kepada jalan Allah. Jadi selanjutnya yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada satu ucapan pun selain dari
Jadi ini adalah tugas dakwah yang perlu diemban oleh semua kaum muslimin. Selain rahmat Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mengangkat apa yang dilakukan oleh masyarakat Qatar pada waktu Piala Dunia. Saya mohon maaf kalau ini sudah pernah didengar di dalam ceramah saya, bahwa ada implementasi nilai-nilai Islam di Qatar kemarin. Itulah diantaranya yang diimplementasi pesan-pesan moral, pesan-pesan Al-Quran di dalam perhelatan akbar Piala Dunia. Kita coba lihat. Ada seorang orientalis, seorang yang bukan muslim. Dia mengatakan, mentang di tengah berjalan Piala Dunia, dia sudah mengatakan, pemenang Piala Dunia kali ini adalah umat Islam. Yang Piala Dunia kau bilang baru di tengah jalan. Pemenang Piala Dunia kali ini adalah umat Islam. Dia bukan Islam. Dia bukan siapa-siapa. Andai dia tidak mengatakan seperti itu, kita kaum muslimin juga bisa lihat bahwa pemenangnya adalah umat Islam. Mari kita lihat kenapa umat Islam pemenangnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika FIFA memilih Qatar, berarti dia memilih negara Islam sebagai penyelenggara Piala Dunia. Maka dengan otoritas yang dimiliki oleh Qatar, dia ingin menerapkan nilai-nilai Islam di dalam perhelatan akbar itu. Baik buka mendamkan ayat Quran. Tidak ada dalam sejarah Piala Dunia itu dibuka dengan baca Quran. Lagi mulut itu apa dia cek? Lagi Isra Mi'raj dia cek. Lagi acara-acara kita resmi dia cek. Buka Piala Dunia dengan ayat Quran. Tak pernah dalam sejarah. Dan ayat yang dibaca itu adalah ayat yang menggambarkan penghargaan Islam terhadap multikultural, terhadap keberagaman, terhadap pluralistik. Apa ayat yang dibaca? Bismillahirrahmanirrahim. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Siapa yang baca? Yang baca orang difabel, di tengah badan. Gaul cacat di tengah badan. Sekarang sudah viral dia dengan olahraganya yang dia lakukan, dengan keterampilan skill-skill lain, padahal dia cacat setengah badan. Siapa yang menangani dia? Adalah seorang bintang film Hollywood, Morgan Freeman namanya. Rambutnya keriting, kulitnya hitam, bintang film Hollywood yang pernah mendapatkan penghargaan beberapa kali di film Hollywood, memiliki suara yang sangat khas. Apa yang ingin ditunjukkan? Pesan moral dalam Al-Quran, bahwa Al-Quran menghargai Anda, wahai saudara-saudara seluruh dunia, datang ke Qatar dari berbagai macam latar belakang, warna kulit, latar belakang suku, bangsa, berkumpul. Inilah pesan agama kami, bahwa Anda dihargai di sini, bahwa Allah tidak membedakan, Tuhan kami tidak membedakan itu. Tuhan kami menciptakan kita berbeda-beda bangsa, berbeda-beda suku, lita'arafu. Selain jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pesan moral kesampaian, berhasil disampaikan. Seolah-olah orang-orang muslim di Qatar sedang mengatakan, apa yang Nabi sabdakan di Haji Wada. Ini saya dengan Ustaz Azhar, dengan Ustaz Ahyar tadi mengajarkan anak-anak yang melatih syahil Quran di bawah pendidikan nasional. Salah satu adalah tema ini, tema tentang masalah keberagaman. Ada hadis Nabi SAW, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, inna rabbakum wahid wa abakum wahid. Wahai sekalian manusia, Tuhanmu adalah satu, bapak moyangmu adalah satu. Ala la fadla li arabiyyin wa ala ajamiyyin, wala li ajamiyyin ala arabiyyin. Wahai sekalian manusia, Tuhanmu adalah satu, bapak moyangmu adalah satu. Tidak ada beda orang Arab dengan orang non-Arab. Nah, di situ kan kena sekali. Tidak ada beda orang yang berkulit merah dengan berkulit hitam. Dan seterusnya hadis itu. Saya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala.
Masyarakat Muslim di Qatar telah menunjukkan kepada dunia bahwa ini adalah pesan Al-Quran. Bahasa lain, mereka berdakwah. Jadi kan kita dapat berita viral ramai yang masuk Islam. Walaupun ibadah lain, katakan ada yang bantah, tapi yang masuk Islam pasti ramai. Katakan ada yang orang yang tidak setuju, tetapi yang masuk Islam pasti ramai. Sedangkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, pesan dakwah disampaikan oleh mereka. Kemudian selanjutnya yang bahagia ada di dinding stadion bola, di dinding restoran ini ditempelkan ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Di sana ditempel tasaddaqu walau bitamrah. Takutlah kepada neraka Allah walau hanya dengan bersedekah sebelah biji kurma. Bersedekahlah walau dengan sebiji kurma. Itu ditulis. Ya, sehingga tamu-tamu yang ada itu dihormati oleh mereka, oleh masyarakat yang ada di sana. Sedangkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, mereka sedang menyampaikan pesan-pesan Al-Quran kepada siapa? Kepada orang tua. Dalam surah Al-Mumtahanah disebutkan bahwa sedangkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, la yanhakumullah anil ladzina yuqatilunakum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kamu berbuat baik kepada orang-orang non-muslim. Nah, ini diterapkan di sana. Allah tidak melarang kamu wahai orang Islam untuk berbuat baik kepada orang-orang non-muslim yang tidak mengusir, yang tidak memerangimu karena alasan agamamu, gara-gara Islam, gara-gara KTP kita Islam, gara-gara agama kita Islam. Lalu kita dibunuh, lalu kita diperangi seperti kejadian di di Myanmar misalnya. Orang-orang Rohingya dan seperti itu. Allah tidak melarangmu untuk berbuat baik kepada orang non-muslim yang tidak memerangimu karena alasan agamamu dan tidak memerangimu tidak mengeluarkanmu dari negerimu. At-tabarruhu. Jadi kalau kita lihat dalam tafsir Dubdatut Tafsir bin Fathil Qadir Muhammad Sulaiman Al-Ashqar mengatakan tidak ada masalah apabila seorang muslim itu bersilaturahmi dengan non-muslim. Tidak ada masalah orang-orang muslim itu berbuat baik dengan tetangga yang non-muslim. Boleh menjamu non-muslim, itu at-tabarru. Wa tuqsitu ilaihim, muslim boleh berbuat adil dengan non-muslim. Muslim boleh ketika dia menerima amanah, dia harus menyampaikan amanah walaupun dia adalah kepunyaan non-muslim. Apabila dia membuat sebuah akad, maka penuhilah akad itu walaupun dengan non-muslim. Inilah yang sedang diterapkan dalam perhelatan akbar di Qatar itu. Saja sungguh yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pesan-pesan moral dalam bentuk dakwah ini disampaikan di dalam Piala Dunia. Kemudian ayat yang berhubungan dengan ayat tadi selanjutnya adalah wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila wa amila salihah. Kata Ibnu Katsir, selain daripada menyuruh orang kepada agama Islam, menyuruh orang kepada Allah, juga berbuat baik sendiri, mengamalkan sendiri. Karena amal kita itu bermanfaat bagi diri kita dan juga bagi orang lain. Contoh lagi nih, ketika kita safari, bermanfaat bagi kita sendiri, bermanfaat bagi lingkungan di sini. Jadi jangan lima taqulu ma la taf'alu. Lalu pakat kau roh lembut, jangan seperti itu. Ya. Lalu seru kau roh lembut, lalu pakat kau sembahyang jamaah roh sembahyang. Tidak seperti itu. Jadi konsisten dengan itu. Ketika kita menyuruh orang lain untuk sedekah, kita tidak sedekah. Ketika kita menyuruh orang lain untuk wakaf, kita tidak wakaf. Umum bercuti. Umum karena wakaf belum ada, sebentar lagi meninggal. Itu masalah bagi kita. Ini sedikit menyimpang saja Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi seperti masjid ini ada pembebasan dana wakaf. Demi Allah, pahala wakaf itu adalah pahala yang menyelamatkan orang di alam barzakh. Kadang-kadang kita sanggup menyampaikan
Selanjutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan mati dulu sebelum ada wakaf. Kita pinjam istilah wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Ini begitu juga kita pinjam, jangan mati sebelum ada wakaf. Jadi tidak mudah kadang-kadang selanjutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini maksudnya agar konsisten. Ya, di samping setelah menyuruh manusia kepada jalan Allah, juga kita mengamalkan itu. Wa qala innani minal muslimin, dan ini selanjutnya katakan mereka mengatakan bahwa dia adalah beragama Islam. Dan kepada Allah Subhanahu wa taala, nilai-nilai Islam ini harus ditunjukkan. Jadi masyarakat Qatar mengatakan kepada dunia, kami adalah umat Islam. Begitu. Beginilah kami Islam. Jadi kita harus katakan kepada semua orang, saya adalah Muslim. Muslim apa? Muslim sebagaimana Muslim tidak seperti Muslim yang digambarkan oleh orang lain, yang dijadikan sebagai image guru. Muslim yang sudah dikonotasikan dengan teroris misalnya. Jadi selanjutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, seseorang muslim harus mengatakan kepada dunia, saya adalah orang Islam dengan nilai-nilai keislamannya. Ya, dengan nilai-nilai keislamannya, tidak sebagai nilai yang dipersepsikan oleh barat. Itulah yang diterapkan di Qatar pada waktu itu. Dia menunjukkan sikap Islam seperti tadi, hijau makanan kemudian terus secara gratis, kemudian dilayani dengan pelayanan yang baik kepada tamu-tamu dari luar itu. Sedangkan kepada Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya menyampaikan sebuah pesan moral yang dikandung di dalam film Bollywood. Film Bollywood itu diperankan oleh Shah Rukh Khan. Film Bollywood ini sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala dibuat pesan moral dakwah tadi yang ingin disampaikan untuk untuk menantang atau untuk menghapus pesan atau dakwah-dakwah orang-orang kafir seperti Amerika itu yang membuat image Islam itu teroris. Itu dibuat setelah terjadi penyerangan terhadap WTC di Amerika. Kenapa orang penyerangan dulu WTC di Amerika? Jadi film itu dibuat pada tahun 2010. Di dalam film itu dikisahkan Shah Rukh Khan itu, nama filmnya My Name Is Khan. Ketika dia diintegrasi di imigrasi Amerika, dengan bahagia dipijak-pijak kepalanya, dia mengatakan, my name is Khan, I am not a terrorist. Itu dia sampaikan. Jadi dia ingin mengubah bahwa saya ini nama saya Khan, dan dia katakan di situ saya Muslim, saya bukan teroris, saya ingin menjumpai Presiden Amerika. Itu apa? Untuk menyampaikan kepada Presiden Amerika bahwa umat Islam itu bukan teroris. Itu yang ingin disampaikan. 1 bulan dia berjuang menjumpai Presiden Amerika dan berhasil dia berhasil menyampaikan pesan moral. Dakwah disampaikan bahwa Muslim tidak seperti yang Anda bayangkan. Seperti itulah yang ditunjukkan oleh masyarakat Muslim di Qatar, sehingga terkagum-kagum semua orang yang datang ke situ. Ya, banyak yang masuk Islam. Karena itu yang menang pada waktu itu bukan Argentina. Yang menang dalam Piala Dunia itu bukan Argentina, bukan Prancis, tetapi yang menang adalah kaum muslimin. Selanjutnya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat berikutnya menarik itu, idfa' billati hiya ahsan. Jadi disuruh tolak keburukan itu dengan kebaikan. Maka ketika orang LGBT yang mau masuk ke Qatar, kan ada itu tim dari Jerman yang mau masuk ke Qatar, memakai simbol LGBT di bahunya, ban namanya. Warna pelangi itu kan simbol LGBT. Jadi dilarang masuk apabila menggunakan ban atau simbol LGBT. Ini tidak dengan cara brutal dilarang dengan cara yang sangat baik. Negara kami tidak membolehkan itu. Anda tidak boleh selama berada di sini. Setelah itu terserah Anda. Kami tidak. Negara kami, agama kami tidak membolehkan LGBT. Lesbia, urina. Perempuan kawin dengan perempuan. Jadi kalau kita kasih nama
si Rini dengan si atau ya perempuan dengan perempuan, si Rini dengan si Rina, kan perempuan dengan perempuan, lesbian. Itu kata mereka itu hak asasi. Kata Islam itu penyimpangan seks. Penyimpangan seks dari dulu. G apa? G itu apa? Uraga. Wong lanang dengan wong lanang, orang Jawa bilang, atau wong wedok dengan wong wedok. Jadi istilahnya mengenai Allah Subhanahu wa taala penyimpangan seks. Dan komunitas itu sudah banyak sekali di Banda Aceh Najibnya, di Banda Aceh Kanan. Di Indonesia banyak sekali. Di barat, di Eropa sudah legal di beberapa negara. Jadi ini yang dilarang di Qatar. Anda yang gay tidak boleh masuk. B itu biseksual. Orang galak ke uragam sekaligus galak ke urinal, yang biseksual. Ya. Kalau tadi gay, laki-laki dengan laki-laki, biseksual. Urang agamnya galak ke urang inam, urang agamnya galak ke uragam cik. Penyimpangan seksual. Madua galak. Biseksual. Yang ketiga adalah, yang keempat adalah transgender. Transgender ini saja berbagai yang merubah kelamin mereka, ingin menampilkan dengan kelamin atau dengan penampilan yang berbeda. Bukan wadam. Kalau wadam itu atau waria itu khunsa dalam bahasa fikih. Khunsa itu bukan transgender. Khunsa itu kalau dia salat berdiri di saf laki-laki, kalau dia dominan laki-laki. Khunsa itu berdiri di saf perempuan kalau dia lebih dominan perempuan. Ada hukumnya tentang salat bagi seorang khunsa, ya, seorang waria, seorang wadam. Tapi tidak dengan transgender. Jadi transgender itu, gay itu, lesbian itu, ya. Kemudian biseksual itu dilarang di Qatar, sehingga tidak diizinkan untuk masuk ke situ. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala, inilah nilai-nilai Islam yang diimplementasikan dalam pesan-pesan moral dan pesan Al-Qur'an yang dijalankan di sana. Maka tidak ada masalah dengan tidak ada menang. Bagi Qatar mungkin ada membawa Piala Dunia, maka tidak ada masalah bagi Qatar ketika dia menggelontorkan 3.145 triliun untuk perhelatan acara, karena dia mendapatkan yang lebih berharga dari itu. Dia mampu memperkenalkan Islam kepada dunia, dan inilah Islam yang sesungguhnya. Saja berbahagia walaupun ilmunya dibuta putih oleh media barat. Kali ini dia tidak berhasil 100%. Dulunya selalu saja media barat itu memframing berita-berita yang negatif kepada Islam. Tapi ketika Piala Dunia waktu di Qatar, mereka kurang berhasil. Kenapa? Karena ada orang lain yang membantah sendiri di situ, mereka yang hadir di situ. Jadi baik Muslim maupun non-Muslim sama-sama membantah bahwa berita yang diframing oleh Barat itu tidak benar tentang Islam, tentang apa yang sedang terjadi di Qatar. Ini adalah pesan-pesan dakwah selanjutnya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dimanapun kita berada, secara pribadi kita atau secara komunitas seperti ini, ya, atau secara berjamaah, tugas yang paling utama kita lakukan adalah mengajak. Bahasa lain adalah berdakwah. Menarik apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita jamaah tabligh. Jamaah tabligh itu Ustadz Dery Sulaiman tadi itu jamaah tabligh. Ustadz yang sudah meninggal, yang meninggal di Padang waktu Covid, Ustadz Zulkarnain, beliau itu jamaah tabligh. Beliau seorang gitaris jamaah tabligh. Jadi ingin kita sampaikan apa? Da'a ilallah. Jadi kadang-kadang dalam pengamalan awalnya ada perlewalian hari, perlu pakat. Pakat dulu yang semayang, ada perlewalian hari. Walaupun kritik dia lain, hai punya pakat-pakat agak kena ilmu baju ibadah namanya, hai punya pakat tepu ilmu hari. Tinggal pakat kan? Ujar ada yang berjanji, alah lagi mahlu doa. Ada ilmu itu mengajak. Tapi kritik lewat lain karena awak jamaah tabligh, waktu ibu haba ceramah dulu kadang-kadang anak-anak ni ibu dah. Padahal tujuannya bukan itu, tujuan untuk melatih mereka.
yang dengar orang-orang kedewasaan, kan bukan ia pegang yang namanya diputar. Padahal dia sedang mengajak, menyampaikan pengalaman. Kadang-kadang kita membuat persepsi yang beda. Seperti pernah saya sampaikan, jamaah tabligh kalau dia ketok-ketok pintu rumah, dia ketok pintu rumah Neo dengan dai. Neo cipta dulu yang namanya jamaah. Kalau dulu namanya jamaah yang ketok pintu yang makan. Assalamualaikum Pak. Hari nanti waktu maghrib kita sama-sama ke masjid untuk salat berjamaah. Bengeh dia. Haji kau menjak masjid kau bengeh. Kata yang ilmu dia. Kau fikir dah nak sembahyang ke apa dia nak fikir dah nak sembahyang. Pakai jawab haji. Sehingga ada jawaban yang sering kita sampaikan. Pak, itu tadi sembahyang jamaah pertama insya-Allah hanunya. Itu pengalaman orang itu cerita. Ada yang menjawab begitu, insya Allah halal aja. Begitu marahnya dia. Dan orang ini sudah dilatih, jangan pernah marah. Jangan sagai-sagai marah, walaupun dibentak, walaupun diusir. Malah ketika sampai di masjid, orang itu kan posnya di masjid Pak. Imamu ini kadang-kadang ilahan doh, makanya di masjid yang Hamidi di Bakompor. Katanya dulu dibilang jamaah kompor. Ada dikasih nama jamaah kompor. Kalau di Medan jamaah Jalan Gajah, kalau di Jakarta jamaah Kebun Jeruk, kalau di Malaysia jamaah di Sri Petali, jamaah kompor. Namanya yang Hamidi, Hamidi kagak kena nama awak ya. Awak boleh sama-sama lagi ini. Apa yang mau saya sampaikan? Untuk waktu malam tengah malam ibadah sembahyang tahajud. Di sembahyang tahajud berdoa, ya Allah ya Tuhanku, kami baru sanggup membuka mulut ya Allah. Apa maksudnya? Mengajak orang. Kami belum sanggup membuka hatinya ya Allah. Hajat ya Allah jadi bukakan hatinya ya Allah. Kira-kira ayat tersebut lagi ya. Kaitannya aku nak bakar. Tengah malam terbayang tak tahajud tak lagi doa turunnya. Ya Allah Nabi muitim ya Allah jadi luar biasa sekali. Kita jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, inilah man da'a ilallah, orang yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kalimat yang lebih baik daripada itu. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Karenanya mari kita mengajak walaupun agak gengsi itu. Pelan-pelan. Hai pemajik katanya cik urun dihormati kampung. Dapatkan. Ada dihormati kan? Benar cara apakah? Masjid kita sudah kita tambah, sudah kita perluas, ya kan? Sudah kita bebaskan lagi tanah-tanah yang lain. Jadi tugas sekarang adalah memakmurkan, menjadikan ini sebagai sentra untuk pembinaan keagamaan dan kepentingan lain. Saja Muhammad Allah Subhanahu Wa Taala, saya berniat di sini menyampaikan ini adalah untuk memotivasi diri sendiri. Saya takut menyampaikan ini kalau saya tidak berbuat itu. Karena itu sama-sama belajar. Seorang penceramah ketika dia mengatakan marilah kita melakukan ini, kalau dia tidak buat, itu perang dalam batinnya. Pakak gua mudah perang. Jadi kita sama-sama berusaha dengan Muhammad Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita mendirikan salat jamaah 5 waktu sehari semalam dimanapun kita berada. Kita buat itu. Kita lakukan itu. Jangan kita, paling tidak begini jamaah, paling tidak. Waktu hana bertemu 3 jamaah yang sedih, paling tidak. Atau hana puas. Katinga itu jamaah. Menyesal luar biasa. Tapi punya orang enteng dianggap kan sunah itu dia tidak masuk lagi itu. Karena kami hubungkan dengan hukum, kita tidak membicarakan itu. Untung Imam Syafi'i mengatakan tidak fardu ain. Biar sempat Imam Syafi'i pegang sembahyang jamaah fardu ain, kamu tak ada. Hidup kali sembahyang dia undang dengar, ya kan? Jadi di antara ulama yang mewajibkan ya seperti Imam Ahmad bin Hanbal, maka di Saudi itu penuh. Jadi kita tidak sedang membahas itu, kita sedang memperbaiki diri. Kita sedang menjaga salat secara berjamaah dimanapun kita berada, dan kita melakukannya dengan Islam dengan konsisten
sampai kita merasa menyesal apabila satu waktu kita tidak sempat melakukannya. Walaupun mengherankan kita, orang santai-santai mengganggu, gebetet-tet, tidak terlalu gebetet-tet, hino kayak itu bayar, dan gebetet-tet ini apa bau tu? Mereka tidak paham dengan ini. Kecuali orang sedang bertugas. Atau orang yang tidak apa mesti telimung karena gua biru gua sampai kamu tahu hina kali itu main jamaah. Nama dua belah orang. Yang main itu tidak draw. Nan kanan. Itu main itu tidak draw. Main ada tayang pegang menang. Pegang nama masalah. Memang kena masalah. Berarti masih kurang paham dengan jamaah. Salah baca. Mungkin ada orang yang mampu. Hai kulhu kan ya. Ada yang mampu dan ilmu. Ada tak yang hihi baju. Yang hihi baju, hihi baca, hihi baca. Tentulah dia pun alah bagaimana kulhu mendak. Kulhu ka ada 27 derajat. Jadi sengaja rahmat Allah Subhanahu wa taala sampai kita merasa menyesal ketika satu waktu kita tidak sempat melakukan. Bahkan kita bisa menyalahkan diri sendiri, menghukumi diri sendiri. Lagi pernah mempegang Umar bin Khattab itu satu kali sholat berjamaah tinggal pada waktu asar gara-gara beliau sibuk di kebun kurma, lalu beliau mewakafkan kebun kurma itu. Bukan gara-gara ada Mekah tinggal itu jamaah. Bukan gara-gara ikan tuh tinggal itu jamaah. Bukan gara-gara rapat tinggal itu jamaah. Azan kabar kumandang, rapat ditunda sebentar. Ubah ibadah Aceh. Ubah di Aceh seperti itu. Jadi tidak seperti itu. Jadi hukum pimpinan rapat menyetel rapat sampai sebelum azan rapat sudah selesai. Kalau belum selesai dilanjutkan sebentar. Pemerintah Aceh harus terapkan itu. Di mana-mana unit kerja harus terapkan. Kalau tidak, maka kita tinggal membuat saja. Kita pegang banyak kon. Apalagi yang mengatakan itu adalah orang-orang yang harus dijadikan contoh, tapi dia tidak melakukan itu. Selanjutnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, saya mohon maaf kalau ada yang sedikit. Semoga kajian subuh ini bermanfaat bagi kita semuanya. Kita akhiri dengan doa kepada majelis subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum